Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julieta Anggraini, NPM 183100029, mata kuliah Kapita Selekta. Di sini saya akan menampilkan PPT interaktif di mana guna memenuhi tugas UTS pada mata pelajaran Kapita Selekta. Berikut akan saya tampilkan. Nah, untuk soal UTS-nya adalah sebagai berikut. Ada 3 poin yang harus dikerjakan, yaitu membuat soal, lalu menjelaskan, serta menentukan tingkatan kognitif yang digunakan, baik dari C1 sampai C6, apa yang kita gunakan. Nah, di sini langsung saja saya sudah menyiapkan 6 pertanyaan atau 6 soal dan pembahasannya, yang mana 3 soal untuk berpikir kritis dan 3 soal untuk berpikir kreatif. Langsung saja di soal yang pertama. Nah, soal pertama yaitu tentang persenan, yaitu persentase, di mana terdapat 4 toko yang menjual jenis barang yang sama. Nah, namun persentase diskonnya itu berbeda. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah Abi akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di toko manakah sebaiknya Abi berbelanja agar memperoleh harga yang paling murah? Nah, mungkin anak ketika mengerjakan soal seperti ini, ia akan terkecoh dengan nilai persentase yang paling besar. Mungkin di sini ada toko A, toko C, dan toko D. Atau toko A dan toko C, karena hampir sama, hanya berbeda di baju dan celananya. Nah, untuk lebih detail atau lebih lanjut, kita bisa langsung lihat ke pembahasannya agar tidak terkecoh. Namun ketika sudah paham cara menyelesaikan secara cepatnya, mungkin bisa menggunakan langsung menggunakan persentase atau melihat diskonan yang paling besar atau paling kecil. Namun, untuk menyelesaikan lebih baik kita menggunakan penyelesaian yang sesuai atau terstruktur agar menghasilkan nilai yang tepat. Seperti ini, jadi kita masukkan nih, persentasenya kan 25%, artinya kan 25/100 dikali harga celananya itu 80.000, dihasilkan 20.000. Jadi dari baju 80.000 itu akan diskon 20.000. Dan untuk celana dengan 10% akan diskon 10.000. Nah, untuk toko A, jadi diskon celana dan diskon baju itu ditambah. Akhirnya untuk toko A mendapat diskon 30.000. Sama untuk yang lain juga. Dan dari penjelasan atau dari penyelesaian di sini diperoleh toko A 30.000, toko B 31.000, toko C 33.000, toko D 32.000. Jadi di sini dapat terlihat bahwasanya toko yang memiliki diskon paling besar ketika kita membeli celana dan baju adalah toko C. Padahal dia tadi persentasenya berarti benar ya, antara A dan C itu benar. Hanya saja karena persentasenya yang di celananya dia lebih besar. Tuh. Baik, selanjutnya ke nomor 2. Oh, maaf sebelumnya. Kita ke menu soal dulu. Untuk nomor 1 tadi belum saya jelaskan bagian. Nah, jadi untuk nomor 1 ini dia itu aspeknya menggunakan aspek berpikir kreatif. Berpikir kritis. Jadi dimensi proses kognitif yang digunakan itu yaitu menganalisis. Menurut saya menganalisis, karena di sini dia itu kayak membandingkan terlebih dahulu. Jadi membandingkan satu demi satu sehingga diperoleh hasil yang diinginkan. Dan tingkat kognitif yang digunakan itu adalah C4, karena di sini dia menguji. C4 itu kan ada menguji juga kata kerjanya. Ibaratnya menguji
yang toko 1 menguji toko B, toko C, toko D, hingga diperoleh hasil yang diinginkan. Baik, untuk selanjutnya berarti kita bisa ke nomor 2. Soalnya seperti ini, diketahui 3 kantong masing-masing berisi 9 terdiri dari atas 3 bola merah, 3 bola kuning, dan 3 bola hijau. Peluang. Nah, ini tentang peluang. Pembahasannya kita lihat. Tadi berarti yang dicari adalah terambilnya 2 bola merah, baik di kuning maupun hijau. Nah, ini secara singkatnya ya, mungkin kalau secara cepatnya mungkin terkadang anak terkecoh, wah berarti kan ada 3 bola, tinggal ambil aja 2, oh berarti 2/3. Bisa saja seperti itu, namun cara yang tepat adalah seperti ini. Kita misalkan terlebih dahulu, kalau seumpamanya M itu merah, K itu kuning, seperti itu, sehingga diperoleh dengan perbandingan merahnya 2 di setiap pengambilan, maka diperoleh 1/27. Sehingga peluang yang diperoleh adalah 1/27 kali 7, maka peluang munculnya 2 bola merah adalah 7/27. Nah, kalau menurut saya untuk aspeknya ini kan berpikir kritis. Karena di sini siswa diajarkan untuk berpikir, oh kita pakai metode apa ya? Oh kita pakai cara apa ya? Nah, jadi siswa itu tidak hanya tiba-tiba mengerjakan atau tiba-tiba membayangkan sehingga langsung diisi ini. Nah, tapi siswa itu dituntut untuk berpikir, kita harus memisahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan ini, kita harus mengalihkan, kita harus memisah-misahkan. Nah, jadi menurut saya aspek yang digunakan itu yang mengevaluasi. Nah, setelah itu tingkat kognitif yang digunakan itu yaitu C3, yaitu terdapat menghitung, terus menilai, menentukan, seperti itu. Selanjutnya, untuk nomor 3, diberikan 2 buah persegi A, B, C, D dan persegi panjang P, Q, R, S. Nah, terdapat 2 gambar nih. Biasanya kalau anak-anak mengerjakan pasti langsung, wah ini kan 4 ke 6 perbandingannya 2. Berarti 16 kita tambahin 2 aja, berarti 18 mungkin. Namun di sini karena soalnya itu berpikir kritis, jadi siswa itu diharapkan dapat menyelesaikan atau menentukan metode apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perbandingan ini. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Jadi dia itu masih memiliki cara atau penyelesaian yang lebih benar, yaitu dengan memperbandingkan panjang garis AB dan garis AD bersesuaian dengan perbandingan panjang garis PQ dengan PS, sehingga diperoleh seperti ini. Karena PQ belum diperoleh, sehingga kali silang dibagi diperoleh 24. Kan hasilnya berbeda dengan kita melogika dan kita menyelesaikan dengan cara yang tepat. Seperti ini. Nah, untuk nomor 3 ini menggunakan aspeknya berpikir kritis, lalu dimensi progres kognitifnya itu adalah mengevaluasi menurut saya karena menentukan terlebih dahulu lalu menilai. Nah, setelah itu tingkat kognitif yang digunakan itu C3 menurut saya, karena di situ itu ada di mana dia menghitung dan pasti dia juga menggunakan C2 dan C1. Untuk selanjutnya yaitu nomor 4. Kita masuk pada soal berpikir kreatif. Oh maaf, tidak bisa dipencet tadi. Nomor 4. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Seperti ini ya soalnya, kalian bisa membaca sendiri. Nah, saya akan menjelaskan lebih detailnya, maksudnya saya akan menjelaskan lebih singkatnya tentang
tingkatan kognitif atau dimensi proses kognitif yang digunakan. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, dari soal itu kita jabarkan hingga menjadi penyelesaian seperti ini. Nah, untuk aspek berpikir kreatif ini, dia itu lebih meningkatkan dimensi progres kognitif yang menciptakan. Menciptakan maksudnya di sini dia bisa dengan metode ini, bisa dengan cara ini, bisa dengan menggunakan, mungkin jika setiap anak mengerjakan soal ini dengan metode atau caranya masing-masing. Nah, kalau saya ini menggunakan sistem penyelesaian atau sistem persamaan linear dua variabel. Pasti kalian sudah pernah mengerjakan soal seperti ini. Nah, tapi sebenarnya juga ada cara untuk menyelesaikan penyelesaian ini, soal ini. Karena biasanya ada yang menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, ada yang menggunakan matrik, itu pun bisa. Jadi, di sini siswa menciptakan sendiri atau menciptakan penyelesaian sendiri, namun hasilnya itu sama. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabelnya itu seperti ini. Hasilnya diperoleh 110. Tapi kalau kita menggunakan matrik pun hasilnya akan tetap sama. Nah, jadi di sini menurut saya tingkat kognitif yang digunakan atau dilakukan atau dilaksanakan itu sampai C4 karena sudah menentukan atau sudah menguji, sudah memecahkan masalah, dan dimensi proses kognitif yang digunakan itu sudah dia itu menciptakan. Jadi penyelesaiannya tuh tidak hanya dengan satu penyelesaian, namun bisa 2, bisa 3. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 5. Soalnya seperti ini, ada 40 peserta yang ikut lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang, lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang, banyak peserta yang mengikuti lomba menulis. Dari sini sebenarnya bisa ditelaah atau bisa dicongak, atau maksudnya bisa disimpulkan sendiri tanpa menyelesaikan, maksudnya tanpa menghitung mungkin ya, karena di sini kita bisa melihat lomba baca puisi 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis artinya kan berarti dia mengikuti keduanya. Berarti kita bisa kurang. Lalu jumlahnya ditambah. Atau cara panjangnya adalah seperti ini. Pada soal diketahui jumlah seluruh peserta lomba 40. Menghitung lomba, nah seperti ini kan 23 dikurang 12, 11 peserta. Jadi yang benar-benar mengikuti lomba baca puisi itu adalah 11 orang. Karena jumlah keseluruhannya itu 40 orang, sedangkan 23 peserta sudah terdaftar mengikuti lomba, sehingga sisanya adalah 17. Betul. Nah, untuk memudahkan itu, kita bisa membuat diagram Venn seperti ini. Jadi, ini yang untuk suka lomba puisi saja, ini yang suka lomba cerpen, ini yang suka lomba keduanya. Sehingga kita mencari berapa sih jumlah siswanya itu dengan cara menambahkan yang lomba puisi saja dan lomba menulis cerpen. Karena kan kalau mengikuti keduanya artinya kan orang dengan orang yang sama. Jadinya hasilnya 29. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dimensi progres kognitif yang digunakan itu menciptakan. Artinya dia bisa menyelesaikan soal itu dengan menggunakan gambar, bisa juga dengan menggunakan bentuk yang lain atau penyelesaian atau cara yang lain, atau juga bisa menciptakan penyelesaian lain lebih singkat tanpa menggunakan gambar mungkin. Nah, untuk tingkatannya yaitu menurut saya C4, yaitu sudah menguji, kata kerjanya sudah bisa memecahkan juga, seperti itu. Untuk yang terakhir nomor 6. Maaf, sepertinya ada kekeliruan tadi. Nah, untuk nomor 6,
Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah. Kenapa soal ini dikatakan sebagai soal yang berpikir kreatif? Karena kan tadi di dimensi proses kognitif untuk berpikir kreatif itu dia menciptakan. Nah, dari sini kita bisa lihat saja bahwa setiap anak bisa menyelesaikan soal ini dengan caranya masing-masing. Bisa dia menggambar, karena dia ke arah barat, dia membuat garis ke arah barat, atau dengan cara langsung. Wah, ini pasti bentuknya seperti ini, kita selesaikan seperti ini aja. Nah, namun di sini saya akan membuat penyelesaian yang menggunakan gambar. Seperti ini. Jadi ke arah barat 100 km, ke bawah ya 75 meter. Jadi jarak terdekatnya kita tarik garis. Nah, ini kan akan mempermudahkan. Bisa juga siswa itu menggunakan gambar mobil atau gambar papan atau gambar tingkat, tapi hasilnya itu sama. Jadi jarak pendeknya adalah menggunakan rumus Pythagoras. Mungkin kalau sampai sini dia akan menghasilkan atau menggunakan cara yang sama. Setiap siswa mungkin di sininya, di gambarnya, di awalnya itu berbeda-beda. Namun untuk mencari sisi miringnya itu sama, menggunakan rumus Pythagoras, sehingga diperoleh 125 km jarak terdekatnya atau terpendeknya. Untuk dimensi proses kognitif yang digunakan itu adalah berpikir kreatif, dan aspeknya berpikir kreatif. Untuk dimensinya itu menciptakan, dan untuk tingkat kognitifnya itu C4. Baik, itu saja. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang tepat. Mohon beri masukan ke saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.